Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas Indosat ya. Indosat udah ngeluarin laporan keuangan tahun 2020. Kita bakal coba lihat sama-sama seperti apa perkembangannya setelah yang satu ini. Oke, jadi ini dari laporan keuangan si Indosat ya. Indosat ini merupakan ya seluler Indosat saingannya Telkom, lalu ada XL, ada Tri, dan Indosat ini udah ngeluarin laporan keuangan tahun 2020. Nah, kira-kira seperti apa nih kalau misalnya kita lihat di tahun 2020 ya, selulernya naik dari 20 triliun menjadi 23 triliun. Nah, cuman yang menarik adalah multimedia, komunikasi data, dan internetnya justru turun ya, 4,7,8 triliun menjadi 4,28 triliun. Padahal orang-orang bilang di zaman pandemi tahun 2020 orang-orang banyak pakai internet dan seterusnya, tapi ternyata di Indosat ini turun ya, multimedia, komunikasi data, dan juga internetnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari bebannya, memang bebannya ini gede banget ya. Bebannya penyusutan dan amortisasi dan juga beban penyelenggaraan jasa ini udah 22 triliun sendiri. Sementara mereka mesti bayar karyawan, mesti melakukan pemasaran, makanya jumlah bebannya kalau misalnya kita lihat 25 triliun ya, sisanya cuma sekitar 2 triliun untuk gross profitnya atau operating profit lah sebelum bunga ya, sebelum bunga. Nah, di sini bunganya si perseroan gede banget, sekitar 3 triliun. Jadi makanya kalau misalnya kita lihat bottom line atau paling bawah nih ya, rugi tahun berjalan itu sekitar 630 miliar. Nah, kenapa di tahun 2019 bisa profit? Di sini kita bisa lihat ada akun keuntungan bersih dari jual dan sewa balik menara sekitar 2,5 triliun. Makanya mereka bisa mencatatkan profit. Jadi memang masalahnya di Indosat adalah mereka harus melakukan pembayaran beban bunga yang cukup besar, 3 triliun. Nah, cuman menariknya dari Indosat adalah perusahaan ini walaupun dari income statement itu rugi, tapi arus kas dari operasinya ini dia bisa positif 11 triliun. Ya, dan ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yang positif 10,5 triliun. Nah, kalau misalnya kita lihat dari capex-nya, perolehan aset tetapnya 7,3 triliun ya. Ini sedikit menurun karena mungkin memang WFH ya atau pandemi COVID-19. Jadi sedikit menurun, dan yang cukup oke di sini kita bisa lihat dari pendanaannya, mereka melakukan pembayaran obligasi dan sukuk, pembayaran pokok liabilitas sewa, sehingga mereka bisa membayar sekitar 8,17 triliun. Nah, kalau misalnya kita mau lihat trennya, sebenarnya pendapatan mereka dari tahun 2015 ke tahun 2020 ini nggak kemana-mana, sekitar 27-an triliun. Nah, jadi labanya juga fluktuatif dari rugi profit, jadi nggak bisa diprediksi dengan cukup akurat ya. Cuman kalau misalnya kita lihat dari free cash flow-nya tadi, ya kita balik lagi ke arus kas. Arus kas operasinya kan 11 triliun, capex-nya sekitar 7,3 triliun. Artinya free cash flow-nya sekitar 4 triliun ya. Ya anggaplah jadi 3 triliun. Nah, berarti kalau misalnya kita pakai free cash flow 3 triliun, berarti dengan market cap 31 triliun, ini price to free cash flow-nya ini udah sekitar 10 kali, ya lebih dari 10 kali. Jadi kalau misalnya dibilang udah murah, enggak juga ya, udah fair value lah di kisaran 30-an triliun. Jadi kalau misalnya mau murah, ya carilah ketika Indosat ini harganya di price to free cash flow-nya itu di 5 kali atau kurang. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat dari sisi harga, dari 5.700 ya anggaplah separuhnya ya, itu di kisaran 2.800 ke bawah, Indosat itu baru mulai menarik. Nah, tapi kalau misalnya kita mau lihat dari funda chartnya, di sini kita pakai PBV standard deviation ya. Nah, kalau misalnya kita lihat pakai PBV standard deviation, harga saham Indosat ini juga udah mahal. Kalau misalnya kita tarik yang satu tahun. Kalau misalnya kita lihat dari yang 5 tahun, nah ini sebenarnya juga udah agak mahal karena saham ini nggak pernah menyentuh di highest PBV ya, tapi cuma di higher PBV naik sedikit, habis itu udah turun lagi. Nah, jadi sekarang di PBV 2,64 palingan naik ke 3, habis itu udah terkoreksi lagi. Jadi kalau misalnya mau sabar nunggu ya belilah di PBV 1,1 kali ya. Ini baru mulai menarik, atau harganya ya kira-kira sepertiganya lah dari 6.000 atau di kisaran 2.000 ke bawah. Oke, jadi demikian dari saya tentang Indosat. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.